Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum pelajaran kita mulai, silakan biasanya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Silakan diikuti berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, silakan masing-masing untuk persiapan dirinya. Kalian berdiri di tempatnya masing-masing. Berdiri. Saya cek siapa diri kalian, seragam kalian. Kalau berdiri semua, silakan berdiri terlebih dulu. Sudah, kaki semua diangkat bajunya, bahwa masih belum terkancingkan, silakan dikancingkan. Celananya sudah jelas ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, anak-anak, saya mau absen dulu. Ali Kabir, ada? Aryawan dulu, ada ya. Tatala, Bintang, David, Eksananda, hadir semua ini? Hadir ya. Semoga kita sehat selalu. Alhamdulillah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran dinamis, subbab, debit, dan kecepatan persamaan kontinuitas. Ustaz akan mereview ya pembelajaran sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Sebelum pembelajaran hari ini, pertemuan kemarin itu kita belajar tentang apa? Sudah statis, Pak. Fluida statis. Oke, Mas Adan. Ketika pembelajaran kemarin fluida statis itu mempelajari tentang apa saja? Yang pertama itu hukum Archimedes, itu hukum Pascal, lalu tekanan hidrostatis. Iya, benar ya. Jadi di fluida statis itu ada tekanan hidrostatik, ada hukum Pascal, ya, penerapan konten hidrolik, dan yang terakhir adalah Archimedes. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada pembelajaran debit fluida pada fluida dinamis, Ustaz akan menanyakan tentang video kali ini. Silakan diperhatikan bersama-sama. Halo, hari ini saya akan bertemu orientasi masyarakat pada materi fluida dinamis. Apa jawabannya toh? Sampai tidak. Kalian perhatikan ya, apa yang dilakukan oleh kakak-kakak di sini itu agar jalan air jadi jauh. Yang terakhir nih, bagaimana ya pengaruh ukuran lubang terhadap laju aliran air? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita lakukan kegiatan dengan penuh semangat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menyelidiki tentang debit, aliran fluida, dan juga membuktikan persamaan. Baik anak-anakku, setelah kalian melihat tayangan video tadi, ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya, silakan. Silakan Mas Ali. Dari video di depan, saya mengetahui jika setelah air ditutup setengah, laju air bisa semakin cepat sehingga bisa menjangkau tempat yang jauh. Itu pendapat saya. Oh ya, jadi berarti ada masalah ya dari video tadi. Setelahnya terbatas sehingga airnya tidak bisa laju ke pot atau tanaman yang lebih jauh. Silakan yang lainnya. Silakan. Dari video yang ditayangkan dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya laut penampang sulam dapat mempengaruhi kecepatan aliran fluida. Ya, silakan ada yang lain dari video ini. Masalahnya sama ya, berarti apa? Dari aliran air yang kecepatannya biasa untuk menjangkau yang jauh tadi berusaha untuk lebih jauh ya, dengan ditampilkan ditutup separuh dengan paling atau yang lain. Dan ya,
Cukup ya, jadi kita hari ini Ustaz akan menjelaskan dari permasalahan barusan pada pembelajaran debit liga dan persamaan kontinuitas. Ustaz hari ini pembelajaran hari ini akan menggunakan pembelajaran model PBL, yaitu pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Ya, beberapa tahapan pada PBL, yaitu yang pertama adalah mengorganisasi orientasi siswa, orientasi masalah siswa yang pertama. Yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga adalah membimbing pendidikan peserta didik. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil unjuk karya. Dan yang terakhir adalah menganalisis, menganalisis dan mengevaluasi proses dari pemecahan masalah. Dari pembelajaran PBL, Ustaz juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama kita belajar hari ini adalah yang satu, poinnya adalah menentukan konsep dari debit fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah menerapkan hubungan kecepatan fluida, kecepatan fluida, kuas penampang dan debit fluida dalam teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir nanti kita sama-sama menyelidiki hubungan dari kecepatan fluida, aliran fluida dengan luas penampang dan debit fluida pada simulasi PET yang nanti kalian kerjakan menggunakan LKPD. Baik, anak-anakku sudah paham hari ini model pembelajaran dan tujuan pembelajarannya? Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya Ustaz akan menayangkan video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami dalam penyelesaian sebenarnya. Jadi hari ini kita akan melakukan percobaan sebenarnya. Cuma memang percobaan itu tidak akan dilakukan secara real maksudnya ya. Tapi kita akan melakukan melalui virtual web. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, kalian bisa masuk Google. Nanti ketika buka, di situ yang paling atas ini ada tab simulasi online gratis untuk peserta kimia biologi. Jadi saya di sini di dalam itu ada berbagai macam percobaan, cara virtual. Ya, nanti kita mencari percobaan peserta. LKPD bisa dibagi penanganan video barusan. Jelas ya cara menggunakan simulasi PET. Ya, silakan dikemukakan dari pengalaman kalian setelah yang kedua. Silakan. Menurut pendapat saya dari video tersebut kita bisa melakukan simulasi debit dan persamaan kontinuitas, dan kita bisa mengatasi atau membatasi luas penampang selang atau pipa tersebut untuk mengatur kecepatan fluida. Ada yang lain? Silakan. Ya, Menurut pendapat saya, dengan menggunakan PET dalam analisis aliran fluida, kita dapat mengambil keputusan yang tepat dalam desain tersebut. iya. Ada yang lain? Silakan. Cukup? Sudah jelas semua menggunakan simulasi PET-nya? Sudah ya. Saya akan membagikan LKPD-nya hari ini untuk kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Silakan dibagikan, jangan lupa dikasih nama ya. Silakan diterima terlebih dahulu, dibagikan dengan teman-temannya. Jangan lupa ditulis namanya.
sudah menerima semuanya sesuai dengan informasi yang diberikan Ustaz tadi dari awal. Selanjutnya kita akan mengerjakan atau menyelidiki hubungan dari kecepatan fluida, aliran fluida dengan orang pertama terhadap pengaruh dari fluida. Sudah menerima semua tak pilihnya? Ada ya, sudah dapat semua ya. Silakan dikasih nama dan silakan membentuk kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah disepakati kemarin. Sekarang duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan LKPD-nya, dibaca dan dikerjakan sesuai dengan langkah-langkahnya. Kelompok satu mana? Siapa saja kelompok satu? Jadi Ya, dari saya Ardi ya. Kelompok dua. Oh, ini nomor dua. Silakan nomor dua. Siapa aja? Ali. Yang hadir nanti nomor dua siapa aja? Ali terus Pandu terus Aneka terus Rafi masuk semua. Oke, kelompok tiga masuk semua. Siapa aja? Bapaknya kelompoknya siapa aja mas? Raya, Kemal, siapa aja kelompoknya? Rizky sama siapa? Halo, ya, lanjut. Kelompok 4, kelompoknya siapa? Kelompok 5 Mas Bintang, siapa aja Mas Bintang? Ada, terus? Kelompok 4. Terus? Sudah, lengkap ya berarti ya? Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan sesuai dengan programnya. Kalau tidak, kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya, silakan misalkan menghadiri. Kalau ada permasalahan dari kalian mengerjakan LKPD-nya. Ustaz juga mengingatkan ya, LKPD itu nanti kan ada apa aja di situ? Sudah jelas semuanya? Ada apa aja di situ? Ya, ada rumusan masalah, terus hipotesis. Bisa kalian mengerjakan rumusan masalah dan hipotesis? Ada yang sudah menulis mengerjakan? Silakan yang masih bingung, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Dari permasalahan yang video pertama tadi bisa diambil ya rumusan masalahnya ya. Kelompoknya siapa yang bisa memberi contoh rumusan masalahnya? Silakan. Oh ya, kelompoknya siapa? Dewi. Ya, silakan Mas Dewi. Contohnya apa di kelompok kamu? Rumusan masalah. Di situ ada tabel apa saja anak di LKPD-nya? kelas penambah besar, Ya, kelas penambah besar, terus kelas penambah kecil, kelas penambah kecil itu sudah ditentukan ya? Sudah ditentukan dan besar tadi silakan di simulasikan di pad sehingga kalian memasukkan keluaran dari kelas penambah tersebut. Yang diukur apa tadi? Kecepatannya ya. Jadi Q1 dan Q2-nya adalah Q1 kelas penambah besar sama Q1 kelas penambah kecil. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas atau ada kendala silakan ditanyakan.
silakan dibagi ya secara kelompok. Karena nanti di sini kan juga ada soal-soal yang dikerjakan setelah pengerjaan LKPD. Di situ juga diminta membuat grafik dan kalian mempresentasikannya apa perwakilan kelompok ya. Jadi silakan ada yang membuat PowerPoint dan presentasi atau menggunakan Canva ya, silakan PowerPointnya jangan banyak-banyak ya, minimal 3 maksimal 5 ya, jangan banyak-banyak. Di laptop Ustaz di depan juga terpakai dengan benar. Nanti silakan dikirim di WA, bisa langsung kalian kontak di depan ya. Silakan dibagi siapa yang membuat presentasi, siapa yang nanti presentasi di depan, siapa yang nanti di akhir belum kita untuk bareng-bareng, juga siapa yang sendiri mewakili kelompoknya. Dan jangan lupa di LKPD nanti ada apa ya? Di LKPD yang paling belakang sendiri ada apa di situ? Iya, evaluasi. Silakan dikerjakan evaluasinya soal 1 sampai 10 ya. Setelah presentasi nanti kita akan bahas bersama-sama soal 1 sampai 10 ya, atau bersama dan nanti awal hasilnya siapa yang hari ini nilainya maksimal dan yang kurang maksimal. Silakan ditunjuk ya, siapa yang bagian operator laptopnya sama yang presentasi di depan. Silakan diperkenalkan kelompoknya, temannya siapa yang sebagai operator dan yang presentasi sendiri siapa. Silakan. Silakan yang mau presentasi, nomornya siapa terlebih dahulu yang sudah selesai. Karena nanti setelah presentasi kalian 20 sampai 15 menit mengerjakan soal evaluasi. Silakan kelompok selanjutnya. Oke, kelompoknya Mas Ana, kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan. Nama operatornya Mas di depan. Dipindah dulu ya di laptop biar nggak susah dari BK itu, terus dipresentasikan. Nanti dipresentasikan dulu, kalau sudah siap, PPT-nya ditampilin, bajunya dibuka ya. Kelompok yang lain sambil mengerjakan dipersiapkan ya untuk PPT selanjutnya. Jadi sambil mengerjakan, bisa melihat dari temannya. Silakan yang mau presentasi, siapa? Silahkan. Sudah ada namanya, nama kelompok kalian sudah ada. Silakan di samping saya sini pesanan itu biar nggak penting ya. Siapa saja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan tentang jawaban kita yaitu yang dianggap LKPD. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu definisi daripada debit air. Apa itu debit air? Debit air adalah ukuran atau volume banyaknya fluida yang mengalir dalam suatu waktu.
Lalu yang kedua saya akan menjelaskan hubungan debit dengan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menggambarkan prinsip bahwa debit massa air yang masuk ke suatu bagian atau saluran harus sama dengan debit massa air yang keluar. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan jawaban dari kelompok kami yang di LKPD. Yang pertama adalah perbandingan Q1 dan Q2. Di jawaban saya, perbandingan Q1 dan Q2 memiliki besar yang sama dikarenakan Q1 sama dengan Q2. Lalu yang kedua adalah grafik. Grafik di sini adalah grafik berbanding terbalik. Lalu next. Grafik apa ya? Hubungan apa? Hubungan antara luas penampang dengan kecepatan aliran fluida. Lalu next, oke. Pengaruh luas penampang pada kecepatan fluida. Semakin besar luas penampang, semakin kecil kecepatan fluida. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Ustaz Arif. A besar, B kecil. A itu apa? A itu adalah luas penampang. Lalu V adalah kecepatan fluidanya. Jadi semakin besar luas penampang, semakin kecil kecepatan fluidanya. Lalu yang keempat, pengaruh luas penampang pada debit air. Ternyata besar kecilnya luas penampang berpengaruh pada debit air. Jika luas penampang meningkat, maka debit air juga akan meningkat. Selanjutnya, kesimpulannya, dari penggunaan simulasi PET yang barusan saya praktekkan, kita bisa tahu bagaimana dampak luas penampang kepada banyaknya jumlah debit air dan jumlah kecepatan daripada aliran fluida. Lalu dengan simulasi PET, kita bisa tahu tentang apa yang terjadi pada video yang tadi telah dipaparkan oleh Ustaz Arif, yaitu menyiram tanaman menggunakan selang. Sekian presentasi dari saya dan jawaban dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, silakan. Soal 1 sampai 10-nya dikerjakan. Jangan lupa refleksinya ya. Kurang 5 menit. Kurang 5 menit 1 sampai 10. Nanti dicontohkan, ditukar dengan teman sebelahnya ya. Sebuah pipa air tempat luas, terus juga kecepatan aliran air yang keluar bisa bersepa. Jadi V ini kisaran, jadi cukup musil lah. Itu sama dengan V. Ini leboknya pertama kini model AC, diameter 14 mm. Berarti luasnya sementara itu adalah aliran setengah biar kuadrat. Ya sih, iya sih. Setengah biar kuadrat. Rasakan leboknya A kali A1 kali terus A1 kali ini boleh isi itu apa nih? Itu lagi Ada kendala nomor berapanya nggak bisa. Kalau kurang jelas ya KPD-nya bisa dilihat di grup kelas. Itu sudah saya share nomor 1 sampai 10 di soal evaluasi bagian KPD yang bagian belakang sendiri. Semua soalnya adalah kaitannya pada subbab, debit dan persamaan kontinuitas. Ya. Jadi kalau nggak dicari A1 ya P1, kalau nggak dicari A1 P1 ya apa Q-nya atau debit fluidanya, begitu juga volume atau waktu ya. Silakan dikerjakan. Kalau sudah silakan ditukar dengan teman sebelahnya. Silakan sebelum kita coba bareng-bareng
Nanti Ustaz kasih kunci jawabannya, silakan. Ditukar dulu ya, dibetulkan, dicoret ya. Nanti kalau keliru disalahkan. Sudah semuanya? Sudah? Nomor satu jawabannya yang mana? Ya, C ya, nomor 1 C, karena di situ A2 dicari jawabannya adalah 30 meter persegi. Betul semua? Oh, alhamdulillah. Yang kedua jawabannya B. Silakan yang salah dikasih pembetulan, yang benar sudah dibiarkan dulu. Yang selanjutnya nomor 3 jawabannya D. D kenapa? Karena di situ yang ditanyakan adalah volumenya. Ya, pada debit itu ingat bahwa volume dibagi dengan namanya waktu. Jawabannya volumenya 75 liter. Oke anak-anakku, karena waktunya tinggal 10 menit sebelum pembelajaran Ustaz akhiri hari ini, kalian kan sudah mendapat banyak ya, mulai dari masalah, menyelesaikan masalah, mengambil data ya, merekayasa event ya dan sebagainya, sehingga presentasi pasti kalian dapat pengalaman belajar dari ini. Silakan masing-masing perwakilan kelompok merefleksikan kegiatan hari ini. Refleksi ini dari perwakilan kelompok. Silakan Mas Ali, sebutkan nama dan dari kelompok mana. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ali Kabir, saya dari kelompok 2. Pada pembelajaran fluida dinamis, subbab debit dan persamaan kontinuitas, saya akhirnya memahami apa definisi debit fluida. Pada pembelajaran ini juga akhirnya mampu menerapkan atau mengetahui hubungan luas penampang pipa atau selar dengan kecepatan fluida pada debit dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran ini juga hasil penyelidikan penggunaan simulasi PET dalam praktik virtual dapat diketahui bahwa Q1 sama dengan Q2, di mana besar luas penampang berbanding terbalik dengan kecepatan aliran fluida. Tadi bisa ya menggunakan PET-nya ya? Bisa. Iya, terima kasih kelompoknya Mas Ali, kasih aplaus. Oke, di akhir pembelajaran ini Ustaz juga akan memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran debit fluida dan persamaan kontinuitas. Terima kasih anak-anak sudah mempraktekkan secara virtual di simulasi PET. Gimana? Senang? Senang ya? Alhamdulillah ya. Kita tidak perlu berbesar-besaran, tapi kalian sudah bisa membesarkan dan mengecilkan luas penambang sehingga tahu juga kecepatannya ya, kecepatan aliran fluida, sehingga bisa dihasilkan sebuah kesimpulan ternyata persamaan kontinuitas itu sesuai dengan hukum debit juga I1 sama dengan I2 ya. Jadi semua permasalahan tadi mulai awal hingga akhir sudah bisa kita selesaikan, bisa kita simpulkan. Kita tahu juga ternyata grafik luas penambang dan kecepatan adalah berbanding terbalik ya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz titip pesan ke orang tua kalian, salam dari saya, terus dijaga kesehatannya. Jangan lupa minggu depan hari Rabu kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab apa? Suhu dan kalor di KD 3 TT5. Nanti akan saya share ya di grup kelas kalian modul PDF-nya. Ustaz akhiri, kalau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.